Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Ratna Dewi. Umur saya 16 tahun, asal sekolah SMA Negeri 1 Jampang, Kulon. Selamat pagi pemirsa, kembali dalam Semanjak News bersama saya Sarina Ratna Dewi. Pemerintah Kota Bandung menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Langkah awal yang dilakukan adalah membentuk Satgas Pemulihan Ekonomi yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana Harian, Wakil Ketua, Sekretaris, dan 11 Pokja. Semua unsur yang ada dalam Satgas tersebut diharapkan dapat bersinergi untuk bersama-sama memulihkan keadaan perekonomian di Kota Bandung khususnya. Kelompok kerja tersebut diantaranya Pokja Perdagangan dan Sentra Industri, Pokja Ketahanan Pangan dan Distribusi Logistik, Pokja Kerjasama Antar Daerah dan Badan Usaha, Pokja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pokja Informasi dan Humas, Pokja Pemberdayaan Masyarakat, Pokja Pengawasan dan Pengendalian Usaha, Pokja Penanggulangan Ketenagakerjaan, Pokja Usaha Mikrooperasi dan Kemitraan, Pokja Fasilitas Pembiayaan Keuangan dan Relaksasi Ekonomi, dan Sekretariat. Hal tersebut disampaikan oleh Erik M. Ataurik selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung. Beliau menekankan bahwa Kota Bandung sebagai kota wisata akan dijadikan sebagai instrumen dalam pemulihan ekonomi dengan melakukan program revitalisasi di sejumlah kawasan wisata yang menjadi daya tarik para wisatawan. Salah satunya Teras Cihampelas. Hingga saat ini sudah ada pihak ketiga yang siap untuk melakukan revitalisasi di kawasan tersebut. Selain dalam bidang pariwisata, pemulihan ekonomi juga bisa dalam bidang perdagangan, pertanian, dan UMKM. Erik pun berharap bahwa konferensi Asia Afrika yang akan digelar pada tahun 2022 akan berimbas positif terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kota Bandung. Tidak hanya sekedar meriah saja, namun mampu memengaruhi perekonomian Kota Bandung secara signifikan. Seperti yang sudah diketahui, pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi di di Jawa Barat mengalami penurunan dari angka 5,07% menjadi 2,73%. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPD Jabar, M. Taufik Budi Santoso dalam webinar nasionalnya Perkotaan Saat dan Pasca Pandemi COVID-19. Lebih jelas disampaikan oleh Taufik bahwa industri otomotif di Jawa Barat menurunkan kapasitas produksinya menjadi 40%. Selain subsektor industri otomotif, subsektor elektronik, tekstil, dan produk tekstilnya terdampak negatif. Hanya subsektor kimia, farmasi, dan komunikasi yang terdampak positif oleh pandemi COVID-19. Kondisi ini menjadi PR besar bagi para pemerintah Kota Bandung untuk melakukan pemulihan dalam bidang ekonomi, membangun kembali infrastruktur, mengembangkan sistem pangan, membangkitkan kembali aktivitas investasi merupakan tindakan yang nyata yang harus segera dilakukan. Erik pun sangat optimis, laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung akan meningkat secara signifikan pada tahun 2022. Saat ini LPE Kota Bandung mulai melaju di angka 3,5%. Kondisi ini juga diperkuat oleh Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, bahwa LPE akan mencapai 5,5% di tahun 2022. Demikian berita yang saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.